Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada video ini, kami dari kelompok E akan menyajikan solusi dari 4 studi kasus yang diberikan untuk memenuhi nilai problem based learning yang kedua. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Pada kasus E1, terdapat krisis pengolahan limbah padat di kota metropolitan dengan kepadatan yang tinggi, hingga produksi sampahnya 10.000 ton per hari. Terdapat permasalahan seperti bau tidak sedap dan kontaminasinya air tanah. Daur ulangnya yang disebut rendah 15% dan sistem transfer station belum optimal. Terdapat alternatif solusi seperti waste to energy, program 3R, reduce, reuse, recycle, pengembangan TPA dengan teknologi perkembangan. Optimalisasi pengangkutan sampah transfer station versus pengangkutan langsung. Keduanya terdapat ada dua kondisi ketika hingga ingin dipakai. Transfer station terintegrasi, kelebihannya efisiensi mengurangi frekuensi perjalanan 30-50%. Cakupan pelayanan pun meningkat hingga 45% dengan sistem radial. Tetapi hanya untuk efektif untuk jarak 25 km ke TPA. Cocok untuk kota yang padat seperti 5.000 jiwa per kilometer. Pengangkutan langsung ke TPA lebih efektif untuk jarak yang dekat jarak dekat dan akses daerah yang baik. Tetapi jika aksesnya tidak baik dan jaraknya jauh, tidak efisien. Dan pengangkutan langsung ke TPA itu tidak memerlukan investasi TS, tetapi biaya operasional yang lebih tinggi. Perbandingan 3 metode alternatif dalam konteks kota metropolitan. Pertama, waste to energy. WTE dengan insinerator dan gasifikasi menunjukkan hasil positif seperti PLTSH. Benemo mampu mengolah 750 ton sampah per hari dengan efisien 85-90% dan menghasilkan 2-3 MW listrik. Tantangannya meliputi investasi tinggi, mengartikan emisi, dan kebutuhan nilai kalori sampah minimal 1.500 kcal per kilogram. Kedua, landfill modern. Landfill modern dengan bioreaktor dan linear composite meningkatkan kapasitas tampung 20-30%, mengurangi pencemaran air tanah 60% dan menghasilkan energi 5/7 MW per 1.000 ton sampah. Namun, tantangannya adalah kebutuhan lahan luas, biaya tinggi, dan usia pakai terbatas 15-20 tahun. Dan yang terakhir, program 3R. Program 3R berbasis masyarakat meningkatkan partisipasi dari 25% ke 65% di 15 kota besar, mengurangi sampah 15-25%, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, tantangannya meliputi keterbatasan anggaran, infrastruktur pemilihan yang belum merata, dan rendahnya nilai ekonomis bahan daur ulang. Dalam pemilihan metode pengelolaan limbah di kota metropolitan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktor demografi. Wilayah padat penduduk menghasilkan hingga 1.000 ton sampah per hari, menuntut sistem pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan. Waste to energy menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada TPA sekaligus mendiversifikasi sumber energi. Terbukti dari Swedia, dengan 34 pembangkit WTE berbahan bakar limbah domestik dan impor, mampu menyediakan pemanas bagi 1,5 juta rumah, serta listrik untuk 780.000 rumah tangga. Selanjutnya, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap daur ulang menyebabkan diperlukannya edukasi, insentif, dan regulasi yang lebih kuat. Edukasi berbasis 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle, dalam metode pembelajaran dapat membantu anak-anak memahami pentingnya pemilahan sampah dan pengelolaan limbah. Insentif seperti potongan pajak bagi perusahaan pengguna bahan daur ulang juga perlu diterapkan. Regulasi wajib memilah sampah organik, anorganik, dan B3 di rumah tangga dan bisnis juga menjadi langkah yang penting. Selain itu, tingkat ekonomi juga memengaruhi pengelolaan limbah. Masyarakat berdaya beli tinggi lebih mampu membeli produk ramah lingkungan, berkontribusi pada daur ulang, dan membayar retribusi sampah lebih tinggi. Sebaliknya, masyarakat berdaya beli rendah lebih banyak menggunakan plastik sekali pakai dan masih bergantung pada landfill. Yang kedua yaitu faktor geografi. Jika wilayah berbukit atau sulit diakses, maka memerlukan lebih banyak transfer station atau pengelolaan lokal seperti composting dan biodigester untuk sampah organik. Sedangkan di wilayah dengan pemukiman horizontal, pengangkutan langsung ke TPA akan lebih efisien atau juga dapat menggunakan transfer station strategis jika jaraknya jauh untuk mengurangi biaya dan waktu transportasi. Selanjutnya, kapasitas landfill yang terbatas menuntut solusi alternatif seperti insinerator berkapasitas tinggi atau sanitary landfill bertingkat. Insinerasi dapat mengurangi volume sampah hingga 90% dan menghasilkan energi. Sistem sel bertingkat pada sanitary landfill memungkinkan penimbunan lebih efisien serta mengurangi pencemaran.
Berikut strategi kombinasi metode yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah dalam kasus satu secara optimal, yakni diperlukan strategi terintegrasi yang mengombinasikan waste to energy, peningkatan program 3R, dan landfill berteknologi baru. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah memperkuat program 3R, guna mengurangi sampah dari sumbernya dan menciptakan sistem pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Upaya ini mencakup pemilahan sampah wajib di tingkat rumah tangga dan bisnis, yang didukung oleh fasilitas pemilahan dan kampanye edukasi. Insentif seperti pengurangan retribusi sampah atau penghargaan bagi bisnis berbasis ekonomi sirkular juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan perusahaan dalam daur ulang. Selain kebijakan, infrastruktur daur ulang harus diprioritaskan. Kapasitas bank perlu diperluas agar lebih banyak warga yang dapat berkontribusi secara mandiri. Sementara pusat pengomposan organik juga perlu diperbanyak untuk mengurangi limbah rumah tangga. Dilanjutkan pengembangan waste to energy dengan membangun insinerator berkapasitas tinggi yang mengubah sampah menjadi energi listrik. Teknologi ini secara signifikan mengurangi sampah yang berakhir di landfill, memperpanjang umur TPA, serta menekan biaya operasional dan jejak karbon akibat transportasi sampah. Penggunaan sistem kontrol emisi juga diperlukan untuk memastikan pembakaran tidak mencemari udara. Terakhir, modernisasi landfill harus diterapkan melalui sanitary landfill bertingkat yang mengurangi bau dan pencemaran dengan sistem pelapisan tanah serta pengelolaan air lindi. Bioreaktor landfill dengan injeksi lindi aerobik dapat mempercepat dekomposisi sampah, sekaligus menghasilkan biogas sebagai sumber energi. Dengan pendekatan ini, pengelolaan sampah dalam kasus 1 dapat menjadi lebih efisien, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi lingkungan serta ekonomi. Pada contoh kasus kedua, diketahui bahwa negara Y sedang menghadapi masalah pencemaran tanah oleh hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAHS sedalam 10 meter serta telah mengganggu kemurnian air tanah. Pada pertimbangan pertama, bioremediasi metode in situ terlihat lebih cocok karena melibatkan penanganan pencemaran tanah langsung pada lokasi tercemar, sehingga lebih cocok untuk kebutuhan darurat seperti kasus ini. Metode in situ juga tidak membutuhkan alat transportasi yang khusus atau biaya tambahan untuk memindahkan tanah tercemar ke lokasi penanganan. Berikut faktor-faktor pertimbangan utama dalam pemilihan in situ maupun ex situ. Pada pertimbangan kedua harus diperhatikan juga kondisi untuk pertumbuhan optimal dari mikroba bioremediasi. Untuk bioremediasi pencemaran tanah oleh PAHS, mikroba yang paling umum digunakan adalah Pseudomonas dan Sphingomonas. Dari sisi pH dan kelembapan, Pseudomonas bersifat paling cocok untuk mengurai PAHS sebagai pencemar tanah. Mikroba ini tumbuh optimal pada kondisi pH 7 dan tingkat kelembapan 70 hingga 90%, yang dapat difasilitasi oleh PAHS dalam tanah dan kondisi negara tropis. Selain Pseudomonas, Mycobacteria dan Nocardia juga telah terbukti dapat mengurai PAHS dalam tanah dan memiliki ketahanan yang tinggi terhadap kondisi-kondisi yang kurang baik. Namun, kedua mikroba alternatif ini memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah. Pada kasus nyata, metode in situ telah berhasil mengatasi pencemaran logam berat dan PAHS dalam tanah di Kanada. Sementara itu, metode ex situ lebih jarang ditemukan, namun umumnya dilakukan menurut ketersediaan alat pembantu seperti bioslurry reactors. Selama proses bioremediasi, tetap diperlukan pengawasan terhadap efektivitas kerja mikroba. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui pengambilan sampel tanah tercemar yang telah mengandung mikroba secara rutin. Sampel ini kemudian diuji untuk mengetahui kandungan pencemar seperti PAHS. Pengujian juga dapat dilakukan melalui analisis kandungan hasil metabolisme mikroba seperti O2, CO2, dan substansi lainnya. Jika didapatkan tren menurun pada data kandungan pencemar seiring berjalannya waktu, maka mikroba telah mengurai pencemar dengan baik. Sebaliknya, jika didapatkan tren yang tidak menurun, maka dibutuhkan langkah mitigasi seperti penambahan nutrisi mikroba, rekayasa genetika, atau pengulangan inokulasi dengan spesies mikroba lainnya. Nama saya Crescencia Anggreni dan saya akan menjelaskan kasus ketiga. Dalam studi kasus ini, negara Z ingin mengurangi pembuangan lumpur ke landfill dengan menggunakan biosolid sebagai pupuk. Namun, petani lokal menolak karena khawatir akan kontaminasi logam berat dan patogen, sementara pembuangan ke laut memiliki resiko lingkungan dan ekonomi. Pertama, mari kita tinjau kelebihan dan kekurangan 4 metode utama pengelolaan biosolid. Pertama, pengomposan. Keuntungannya menghasilkan kompos yang bermanfaat untuk tanah dan murah karena hanya mengandalkan mikroba. Kelemahannya perlu kontrol suhu dan kelembapan yang tepat. Jika tidak, proses jadi lambat dan bisa menimbulkan bau atau patogen.
Kedua, insinerasi. Kelebihannya suhu tinggi efektif membunuh patogen dan mengurangi volume limbah secara drastis. Namun biayanya mahal dan menghasilkan emisi serta abu beracun. Ketiga, land application. Kelebihannya murah dan kaya akan nutrien seperti nitrogen dan fosfor, sehingga meningkatkan kesuburan tanah. Tapi, resiko pencemaran tanah dan air tinggi karena logam berat dan patogen belum sepenuhnya tereliminasi. Keempat, metode disposal. Disposal adalah metode tercepat dan teknologi yang digunakan sederhana, tapi menimbulkan potensi kontaminasi dan menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi iklim. Selanjutnya kita lihat perbandingan regulasi di negara maju. Di Amerika, biosolid diklasifikasikan menjadi kelas A, yang artinya sudah diolah menjadi aman dan dapat digunakan tanpa batasan, dan kelas B di mana biosolid masih mengandung patogen dan penggunaannya dibatasi. Logam berat juga dibatasi secara ketat. Pembatasannya dapat dilihat pada slide. Di Eropa, ada batasan untuk penggunaan di lahan pertanian. Pembatasannya dapat dilihat pada slide. Namun, tiap negara Uni Eropa bebas menetapkan aturan tambahan sesuai kondisi nasional. Sedangkan Jepang fokus pada efisiensi energi dan keamanan lingkungan. Biosolid biasanya dikeringkan, dibakar, lalu diubah jadi bahan bakar seperti pellet. Untuk memastikan keamanan biosolid, terdapat 3 jenis analisis yang dapat dilakukan. Yang pertama, analisis fisik, yang meliputi pengukuran kadar air, abu, dan bahan organik. Pengujian ini dilakukan dengan metode proximat yang memberikan gambaran komposisi dasar biosolid. Kadar air penting untuk menilai stabilitas dan kemudahan pengangkutan, sedangkan kadar abu menunjukkan kandungan mineral anorganik. Kadar bahan organik mencerminkan potensi nutrisi bagi tanah dan tanaman, serta penting untuk menilai kualitas biosolid sebagai pupuk. Yang kedua, analisis kimia, yang dilakukan dengan memeriksa kandungan unsur hara serta zat berbahaya. Pemeriksaan ini mencakup analisis logam berat seperti kadmium, timbal, dan merkuri yang dapat membahayakan tanah dan tanaman. Metode spektrofotometri digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi unsur kimia secara akurat. Hasil analisis memastikan bahwa kandungan biosolid memenuhi batas aman sesuai standar yang berlaku. Ketiga, analisis biologi. Analisis ini dilakukan dengan memeriksa keberadaan patogen. Metode yang digunakan adalah menanam sampel biosolid pada media pertumbuhan khusus di laboratorium. Jika terdapat pertumbuhan koloni bakteri patogen, maka biosolid dianggap belum aman untuk digunakan. Melihat kasus pada negara Z, agar para petani dan masyarakat menerima kebijakan yang dibuat, maka perlu diadakan pertama, edukasi, yang mencakup mempromosikan standar keamanan dan metode pengolahan biosolid, dan memberikan pelatihan, seminar, dan demonstrasi langsung di lapangan. Kedua, transparansi. Akses ke hasil uji laboratorium tentang kualitas biosolid yang digunakan akan memberikan jaminan berbasis data bahwa biosolid yang diaplikasikan telah memenuhi ambang batas keamanan. Dan yang ketiga, dukungan kebijakan, yaitu memberikan label jaminan kualitas atau sertifikasi, dan mendorong petani dengan subsidi dan insentif. Selain itu, mengadakan program percontohan. Pada studi kasus keempat, kita dihadapkan pada pulau kecil di Asia Tenggara dengan populasi 500.000 penduduk yang mengalami masalah pengelolaan sampah. Pulau ini memiliki infrastruktur yang terbatas, lahan yang sempit, serta biaya transportasi sampah yang tinggi. Selain itu, masyarakatnya kurang memiliki kesadaran akan pengelolaan sampah. Pulau menghasilkan sekitar 350 ton sampah per harinya dengan rata-rata 0,68 kg per orang. Kondisi geografi pulau yang dikelilingi oleh laut menyebabkan transportasi sampah ke fasilitas pengelolaan yang lebih besar sangat dipengaruhi oleh cuaca, sehingga biayanya cukup tinggi. Iklim tropis menyebabkan pembusukan sampah lebih cepat dan menimbulkan bau tidak sedap, sehingga perlu dikelola secara langsung. Lahan yang sempit juga menyebabkan sulitnya akses bagi kendaraan pengangkut sampah, serta tidak memungkinkan untuk melakukan metode landfill dan juga open dumping. Kondisi penduduk yang terus meningkat juga menyebabkan volume sampah kian bertambah. Selain di darat, perumahan juga mulai dibangun di atas laut dalam bentuk rumah apung semi permanen, menyebabkan sampah tidak hanya ada di darat tapi juga dibuang ke laut. Selain itu, mata pencaharian masyarakat yang mayoritas adalah nelayan menyebabkan ketidakmampuan ekonomi untuk membangun tempat sampah yang layak maupun biodigester atau insinerator yang berukuran besar. Teknologi waste to energy pada prinsipnya adalah mengubah kalori pada sampah menjadi energi yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Terdapat 3 jenis WTE, yaitu konveksi termal, gas TPA, dan konveksi biokimia. Metode konveksi termal yang paling umum adalah insinerasi, di mana sampah dibakar pada suhu tinggi yang kemudian menghasilkan panas untuk menggerakkan generator pembangkit listrik, serta dapat mengurangi volume sampah hingga 80%. Metode lain adalah gasifikasi, di mana sampah diubah menjadi syngas pada suhu tinggi tanpa pembakaran.
Metode lainnya adalah konveksi biokimia, di mana digunakan anaerobic digester yang mengubah sampah organik menjadi biogas menggunakan mikro. Teknologi waste to energy memerlukan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sehingga dapat ditentukan metode WTE yang tepat. Selain itu, sampah di Asia Tenggara cenderung basah karena iklim, sehingga memerlukan biaya tambahan untuk mengalurkan pengelolaan. Sehingga dapat disimpulkan, teknologi waste to energy belum menjadi teknologi yang efektif untuk pengelolaan sampah di pulau padat penduduk di Asia Tenggara, kecuali dikombinasikan dengan metode lain. Metode 3R atau reuse, reduce, dan recycle adalah metode pengelolaan sampah yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Reuse artinya menggunakan kembali barang yang dinilai masih layak. Reduce artinya mengurangi penggunaan barang-barang yang dapat berpotensi menjadi sampah. Sementara recycle artinya mengubah sampah menjadi barang yang lebih berharga. Kesadaran masyarakat akan metode 3R dapat ditingkatkan melalui edukasi dan kampanye. Pemahaman yang lebih baik akan metode 3R akan mendorong masyarakat untuk menerapkan metode ini. Sementara pemberian insentif seperti melalui bank sampah dapat memotivasi masyarakat untuk melakukan daur ulang dan pemilihan sampah. Namun, inisiatif dari masyarakat perlu diwadahi oleh fasilitas dari pemerintah, sehingga diperlukan dukungan pemerintah untuk terlaksananya metode ini. Untuk mengolah sampah di pulau kecil padat penduduk dengan keterbatasan infrastruktur dan ekonomi, dibutuhkan kombinasi metode untuk tetap berjalan secara efektif dan efisien. Kombinasi metode tersebut adalah composting, insinerasi, konveksi biokimia, dan juga metode 3R. Composting mempercepat penguraian sampah organik menggunakan mikroba, dengan lahan yang minimal, biaya yang rendah, dan tidak menimbulkan bau yang mengganggu. Insinerasi mengkonversi sampah menjadi energi panas yang dibutuhkan untuk menghasilkan listrik, dengan insinerator kecil yang bisa dijadikan solusi untuk keterbatasan ekonomi. Konveksi biokimia mengubah sampah menjadi biogas, dengan tangki kecil yang bisa dijadikan solusi yang lebih terjangkau. Agar kombinasi metode ini dapat berhasil, maka diperlukan pemilahan sampah, terutama sampah organik dan anorganik. Metode 3R diperlukan untuk mengelola sampah yang belum dapat diolah oleh metode lain. Kesadaran masyarakat dan dukungan kebijakan pemerintah diperlukan untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.